warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 semester 5 jurusan PIAUD Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini kami akan mempresentasikan tentang alat permainan edukatif untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sari Rahmanti. Saya Ika Sartika. Saya Erna Asriani. Dan saya Endah Zubaida. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang alat permainan edukatif yang sudah kelompok kami persiapkan. Di sini, kami sudah mempersiapkan alat permainan edukatif yang membantu anak-anak usia dini dalam mempelajari Al-Quran dan Hadis dengan cara yang menyenangkan. Alat permainan edukatif yang sudah kami buat akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Saudari Erna Asriani. Di sini saya akan mempresentasikan alat permainan edukatif yang sudah kami buat. Alat ini kami namakan lingkaran pintar. Nah, karena dengan lingkaran sederhana ini, anak sudah bisa belajar tentang Al-Quran dan Hadis. Cara menggunakannya, pertama-tama anak diperkenalkan tentang mahfuzot, di mana mahfuzot ini lewat kartu mahfuzot. Nah, di sini seperti ada tentang sholatu imaduddin, atau mahfuzot tentang kebersihan, ana dufatul minal iman. Nah, setelah anak diajarkan lewat kartu ini, anak diminta untuk memutar alat lingkaran pintar ini. Misalkan kita putar. Nah, di sini berhenti panahnya itu menunjuk di gambar. Misalkan ini anak sedang belajar. Nah, jadi anak diminta coba ini gambar apa. Nah, misalkan anak menjawab anak sedang belajar. Nah, kita tanya mahfuzatnya apa. Nah, seperti itu. Nah, misalkan putar lagi. Nah, jangan berhenti di mana anak juga ditanya gambar apa ini dan mahfuzatnya apa. Nah, kebetulan di sini gambarnya adalah kebersihan, jadi mahfuzatnya apa? Misalkan tentang ana dufatul minal iman. Nah, alat edukatif lingkaran pintar ini selain untuk pembelajaran hadis bisa digunakan untuk memperkenalkan huruf hijaiyah. Di sini alat lingkaran pintar ini tadi selain untuk mengajarkan anak tentang hadis atau mahfuzot, juga bisa digunakan yang belakangnya yaitu untuk memperkenalkan huruf hijaiyah. Misalkan kita memperkenalkan juga anak diajarkan tentang huruf hijaiyahnya. Nah, setelah itu kita lari ke alat lingkaran pintar ini. Misalkan kita putar. Nah, panahnya berhenti di mana? Nah, misalkan di sini panahnya kebetulan berhenti di huruf H. Nah, si anak disuruh menyebutkan huruf apa ini. Nah, setelah anak menyebutkan, misalkan ini huruf hijaiyah H, anak suruh mencari. Di sini ada beberapa kartu. Nah, kartu ini dicari mana misalkan kartu yang menunjukkan sesuai dengan panah yang ada di lingkaran ini. Nah, itu cara menggunakan alat permainan lingkaran pintar ini. Untuk selanjutnya tentang hadis dan ayat Al-Qur'annya akan dijelaskan oleh rekan saya Endah Zubaida. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tentang berbakti pada kedua orang tua yang tertera pada surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
ayat ini menjelaskan tentang kita tidak boleh berbuat tidak baik terhadap orang tua, seperti kita mengatakan terhadap orang tua. Apabila orang tua menyuruh kepada kita bilang seperti itu tidak boleh. Kemudian juga kita tidak boleh meninggikan suara terhadap orang tua seperti membentak kepada kedua orang tua tersebut. Dianjurkan untuk menghormati kedua orang tua kita. Nah, dalam menghormati kepada orang tua ini tertera pada sebuah hadis Bukhari Muslim. Hadis ini berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian ayahmu. Jadi dari hadis tersebut yang harus dihormati sampai 3 kali, itu yang pertama yang harus dihormati yaitu ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang ketiga kalinya bapak. Itulah bagaimana harusnya kita menghormati kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua kita. Nah, dari penjelasan ayat Al-Quran dan hadis tersebut yang akan disampaikan kepada anak-anak mahfudot pendek seperti akrim abaka wa ummaka, hormatilah ayah dan ibumu. Demikian penjelasan ayat Al-Quran dan hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Untuk selanjutnya, hadis dan ayat selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai ayat Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha jalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahnya sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat kepadanya. Dan dalam hadis riwayat Muslim, ada hadis tentang afsul salama bainakum, yang artinya sebarkanlah salam, niscaya kalian akan saling mencintai. Demikianlah penjelasan ayat Al-Quran dan hadis tentang menyebarkan salam. Kita belajar mahfudot ya. Lihat ini apa yang diterangkan sama Bu Erna. Coba lihat sini, lihat ke sini mahfudot. Nah, tadi kita ya sudah belajar tentang mahfuzot, banyak bermacam-macam ya mahfuzot. Nah, kita akan sekarang bermain. Nah, biar kita senang nggak kalau belajar sambil bermain? Senang. Nah, di sini ada yang namanya lingkaran pintar. Nah, di lingkaran pintar ini ada bermacam-macam gambar. Salah satunya apa ini? Anak sedang apa? Tersenyum. Kali ini sedang makan. Nah, lingkaran pintar ini akan Bu Erna putar. Nah, nanti anak kalian berhenti di mana? Nanti kalian sebutkan mahfuzatnya. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di mana ini? Coba sedang bersih-bersih, gambarnya apa? Mahfuzatnya sebutkan. Ana minal
lagi ya. Nah, ini berhenti di mana? Sedang sholat. Coba sebutkan mahfuzatnya. Sekarang benar sekali lagi ya. Sekarang kita diputar. Nah, berhenti di mana ini? Coba sebutkan mahfuzatnya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Demikian presentasi kami hari ini tentang alat permainan edukatif dan penjelasan ayat Al-Quran dan hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.